Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pelajaran akhlak. Pelajaran akhlak ini pelajaran MDTA ya. Pelajaran akhlak kelas 4 MDTA semester 1 bab 1 yaitu tentang akhlak kepada orang lain. Nah, yang perlu kalian persiapkan adalah yang pertama tentunya alat tulis, kemudian yang kedua adalah buku tulis akhlak kelas 4 MDTA, dan yang terakhir adalah LKS beriman ya, atau LKS MDTA kelas 4. Oke? Nah, marilah kita simak materinya. Nah, anak-anak, inilah materi akhlak kelas 4 MDTA semester 1 bab 1 akhlak kepada orang lain. Subbab pengertian akhlak mahmudah dan praktek akhlak mahmudah kepada orang lain. Oke, next. Nah, pengertian akhlak mahmudah. Apa sih akhlak mahmudah itu? Yang pertama akan kita urai dulu pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata khuluq yang artinya tingkah laku, tabiat atau perangai. Ya. Jadi akhlak itu secara bahasa berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu khuluq yang artinya tingkah laku, tabiat atau perangai. Nah, secara istilah, secara istilah akhlak adalah sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Nah, jadi secara istilah akhlak itu ya sifat yang sudah melekat pada orang itu, ya, yang mana akan tercermin atau terwujud dari perilakunya orang tersebut. Ya. Kalau perilakunya baik, maka akhlaknya baik. Nah, kalau perilakunya buruk, berarti dia akhlaknya buruk. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu akhlakul mahmudah. Apa itu akhlakul mahmudah? Nah, secara bahasa ya, akhlakul mahmudah itu artinya akhlak terpuji. Nah, secara istilah yaitu akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Di antara akhlakul mahmudah yaitu seperti sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan santun, tawakal dan masih banyak lagi ya. Jadi akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji itu akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu akhlak-akhlak yang mulia ya. Contohnya tadi ini dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, next. Nah, kemudian praktek akhlak mahmudah kepada orang lain. Yang pertama adalah kasih sayang. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, jadi anak-anak yang pertama ini adalah kasih sayang. Allah memerintahkan
kepada kita untuk saling berkasih sayang. Mengapa? Karena orang mukmin itu sesungguhnya itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman itu saudara. Nah, kalau saudara itu maka harus damai. Ya, harus damai. Apabila ada yang berselisih maka damaikanlah dengan atas dasar takwa kepada Allah agar kita semua mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama adalah kasih sayang ya. Kasih sayang khususnya yang pertama itu dengan saudara seiman ya atau orang-orang mukmin ya. Di samping itu Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kalian saling mendengki, membenci, memutus persaudaraan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini perintahnya jelas. Kita ini orang beriman, sesama orang mukmin itu adalah saudara. Kalau bersaudara maka harus menerapkan ini. Yang pertama adalah kasih sayang. Oke, next. Nah, praktek akhlak mahmudah kepada orang lain yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah itu apa? Keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Nah, atau secara ringkasnya, secara mudahnya yaitu persaudaraan sesama muslim. Nah, ini. Nah, terus manfaatnya apa kalau kita melaksanakan ukhuwah Islamiyah? Nah, di antara manfaatnya yaitu yang pertama merasakan nikmatnya iman. Nah, ini. Karena kita beriman kepada Allah dan kita dipertemukan dengan orang beriman lainnya, maka akan sangat nikmat karena mereka itu adalah saudara. Kamu kalau punya saudara dimanapun berada, itu pasti akan sangat senang. Di mana-mana akan ada yang membantu. Kemudian mendapatkan perlindungan Allah di dunia dan akhirat. Jelas ya, kalau sesama muslim saling mengasihi, saling menyayangi, saling berukhuwah, maka akan dilindungi oleh Allah, baik itu di dunia, apalagi di akhirat. Nah, yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang baik untuk akidah dan syariah. Nah, ini manfaat yang ketiga, kalau kita saling berukhuwah, bersaudara dengan sesama muslim, maka lingkungannya juga akan baik untuk akidah kita sebagai orang Islam ya. Jadi akidah kita tidak mudah goyah karena semua saudara kita adalah orang-orang yang beriman. Dan untuk secara menerapkan syariah, kita lebih mudah, lebih nikmat. Kita bisa berjamaah, ya, baik itu dalam sholat maupun dalam bersedekah. Pokoknya dalam berbuat kebaikan itu kita selalu berjamaah. Oke, anak-anak, yang terakhir adalah tugas ya. Untuk tugasnya silahkan ada 3 soal. Ya, di sini kalian bisa baca sendiri ya. Kalau sudah kalian kerjakan, silakan difoto kemudian kirim jawabannya ke nomor WhatsApp Pak Basri. Oke? Nah, demikianlah pembelajaran akhlak pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.